Shalom. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Saudara yang kekasih, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya untuk mendengarkan firman hari ini. Yang setuju kata amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang pusatnya menyenangkan Kristus yang lebih dahulu menyenangkan kita melalui pengorbanan yang agung. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya ajak kita membaca bergantian Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dengan catatan, perhatikan baik-baik setiap ayat, setiap kalimat, bahkan setiap kata. Di bawah judul perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, saya mulai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Tepuk tangan lebih keras lagi. Pertanyaan, perhatikan. Tolong operator tampilkan ayat 5. Ayat 5. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Perhatikan baik-baik. Saya tanya Anda dari ayat 5. Orang yang bagaimana akan menuai dengan bersorak-sorai? Orang yang bagaimana? Ya. Itu cara Tuhan. Yaitu orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada dua kata kerja. Menabur plus mencucurkan air mata. Dan bobotnya kata Alkitab ayat 5. Dari aspek keterangan waktu akan menuai dengan bersorak-sorai. Jawab Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau akan menuai, sudah terjadi atau belum? Belum. Akan. Maka harus digenapi pada ayat 6. Tampilkan ayat 6 operator. Ayat 6. Kembali saya tanya, saudara perhatikan baik-baik. Supaya kita benar-benar hidup dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Pertanyaannya, orang yang bagaimana pasti pulang, bukan akan. Tetapi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang bagaimana? Ada berapa kata kerja? 3. Tadi ayat 5:2 menabur sambil menangis. Menabur sambil menangis. Sekarang ditambah 1. Apa itu? Berjalan maju. Tidak pernah mau menyerah. Untuk terus walaupun sakit. Walaupun tetap rasanya gak nyaman. Terus maju. Menangis. Dan terus menabur. Janji Tuhan pasti, bukan akan. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau Kristen model begini,
pasti Kristen punya keunggulan-keunggulan dalam keteladanan hidup yang membuat orang Kristen itu bisa menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Dampaknya makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Masalahnya banyak orang Kristen sorak-sorainya masih serupa dengan dunia ini, Bapak, Ibu, anak-anak muda. Makanya Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Karena orang Kristen begitu bertobat lahir baru, gak mau diproses untuk dimuridkan, untuk berubah paradigmanya dan tata nilainya. Akhirnya yang disukai dunia masih kita sukai. Yang disukai Tuhan belum kita sukai. Akhirnya dimensi sorak-sorai kita hanya bersifat sementara, bukan kekal. Makanya bersyukurlah Anda Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum Anda meninggal dengar khotbah hari ini. Gak rela wajah Anda ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Amin, Anda kurang rela ini. Halo, Yesus bisa menyembuhkan gak? Yang keras dong. Ya. Orang Kristen suka kesembuhan gak? Suka. Halo, agama lain suka gak kesembuhan? Suka juga, jangan pura-pura gak nyambung. Suka juga. Penjahat suka gak kesembuhan? Suka juga. Makanya sakit sembuh bukan sorak-sorai kekekalan. Makanya ciri utama orang Kristen bukan kesembuhan Bapak Ibu. Halo, jangan anti kesembuhan sekaligus. Jangan utamakan kesembuhan karena kesembuhan bukan jawaban. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab, siapa yang tahu berapa yang sembuh? Lebih keras. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? 1. Catat baik-baik Bapak Ibu supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Sakit sembuh, Anda yang senang, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Makanya kalau Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Seharusnya semuanya membuat Tuhan sukacita dong. Faktanya tidak tuh. Terlalu murahan Tuhan meletakkan sukacitanya pada kesembuhan. Terlalu murahan. Karena kesembuhan gak ada unsur kekekalannya. Anda diam nyambung atau kurang? Halo. Kalau ada orang sakit kanker. Sakit apa? Kanker. Orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Umurnya berapa lagi? 3 bulan. Tolong jawab. Bisa gak Tuhan sembuhkan? Yang keras? Lebih keras? Bisa gak Tuhan sembuhkan? Bisa. Oleh bilu-bilunya sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Jawab. Batal enggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Halo.
Ada ibu-ibu datang ke saya. Salam Pendeta Ridwan. Salam, salam, salam. Bapak ingat saya enggak? Waduh, lupa saya. 5 tahun yang lalu Bapak datang ke rumah sakit Darmais. Saya sakit kanker parah, umur saya 3 bulan lagi. Oh ya? Terus singkat cerita Pak Pendeta, Bapak layani saya dan Bapak doakan saya. 5 tahun yang lalu dan saya sekarang sudah sembuh. Yang benar Bu? Benar Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang jemaat sekalian? Apa yang saya ucapkan kepada ibu ini? Saya bilang apa? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Amin. Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Tetap mati lagi nggak? Tetap mati lagi. Karena kesembuhan doang, kesembuhan ansih, nggak ada unsur kegagalan. Ibu tetap bisa mati lagi. Kaget dia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu. Memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi lebih buruk kepada engkau. Bapak Ibu, sorak-sorai yang sesungguhnya adalah sorak-sorai yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Lumpuh berjalan, buta celik, itu sorak-sorai kelas rendah. Saking rendahnya, Tuhan gak perlu lama-lama mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik, bahkan Lazarus mati, bangkit, langsung bangkit. Seketika. Karena itu bukan sukacita sejati. Catat baik-baik. Sukacita sejati oleh Tuhan adalah, dengar baik-baik. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Seisi surga bersorak-sorai. Bertobat itu sukacita yang indah Bapak Ibu. Saya dulu dosen musik. Saya amat-amati lagu-lagu di dunia ini. Lagu terbaik itu adalah lagu gereja. Saya ngomong gini bukan karena pendeta. Saya ngomong gini karena saya latar belakang dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Apa itu? Joy to the world. Bahasa Indonesianya apa? Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Kesukaannya dari mana? Dari surga ke dunia. Makanya lagu itu disertai dengan notasi dari atas ke bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, turun. Begitu dunia mengalami joy, lawatan Yesus membawa pertobatan. Maka mulai menggenapi doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti di surga. Maka orang yang dilawati lawatan pertobatan dari Tuhan Yesus Kristus. Notasi berikutnya ngangkat. Sola, la, si, do, naik. Maka bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tadarat tadarat tadaram tadarat tadarat tadaram tadaram tam 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 tam. Bagus sekali lagu itu. Sayang banyak orang menyanyikan lagu itu enggak disertai dengan pertobatan. Makanya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih seperti yang halo, sakit sembuh itu bukan sorak-sorai menurut Alkitab. Kalau kau sakit sembuh, tetap suka maki-maki istri, tetap ngelawan suami. Lu suka cita bohong-bohongan. Kalau sakitmu sembuh, pulih ekonomimu, tetap kau gelapkan pajak. Tetap kau berzina. Tetap kau buka situs porno. Yang homoseks tetap homoseks, yang lesbian tetap. Mana ada sukacita yang sejati di sana? Sukacita sejati diawali dengan pertobatan.
Yang setuju katakan amin. Pertobatan. Yang setuju katakan amin. Sukacita berikutnya apa? Buka Lukas 11 ayat 27 operator. Lukas 11 ayat 27. Sama-sama kita baca Lukas 11 ayat 27. Kemudian ayat 28. Tampilkan operator. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28 sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetapi dia berkata, ayo dong. Banyak orang Kristen setelah bertobat lahir baru tidak suka mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Anda sama sekali tidak mengerti Kristen kalau enggak disimpulkan dari pelaku firman Tuhan. Ulangi apa? Pelaku. Lebih keras apa? Pelaku firman Tuhan. Kekristenan seringkali Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Mulutnya memuji aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena banyak orang Kristen memimpin pujian, ikut singers, pemain musik, khotbah, tapi enggak berubah kelakuannya. Halo. Orang yang terlalu jahat di mata Tuhan. Kau suka ibadah, kau suka menyembah, tapi kelakuanmu enggak berubah. Iblis tidak pernah takut dengan orang bagus khotbahnya. Iblis tidak pernah takut dengan orang yang bagus penyembahannya. Tapi iblis takut dengan orang yang pelaku-pelaku firman. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Supaya jangan kita gedapi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen khotbah tapi enggak berubah kelakuannya. Saya gembala jemaat di Jakarta. Ada singer saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Gemetar-gemetar menyembah. Tapi pulang naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Ini mah kesurupan. Kalau ada orangnya di sini tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa Anda. Dan tolong bertobat. Apapun alasanmu mulai dengar khotbah hari ini. Apapun alasanmu naik motor. Jangan pernah lawan arah. Enggak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu enggak spontan lata. Ada pendeta di Jakarta. Khotbahnya semangat. Gemetar-gemetar. Gerejanya cukup besar. Khotbahnya gemetar-gemetar. Diajak saya melayani retreat gerejanya. Dijemput saya. Begitu jalan ada orang mobil orang mepet dia pepet balik. Dipepet lagi dia pepet balik. Lawannya naik trotoar puas dia. Mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Juru Mudiku. Anda ketawa nyambung gak sih? Halo nyambung gak? Ya nyambung lah orang Anda juga yang saya maksud. Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Kebanyakan orang Kristen, khotbahnya bagus, penyembahannya bagus, nyanyiannya bagus. Kelakuannya gak bagus. Itulah Kristen ritual, bukan spiritual. Mayoritas orang Kristen, Kristen ritual, bukan spiritual. Makanya bersyukurlah kita sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau, saya ulangi, kalau tahun depan kita meninggal agak beres kelakuan kita. Yang sepakat katakan amin.
Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya kita dapat maknai Mazmur 126 ini kalau fokusnya salib Kristus. Ulangi kalau fokusnya apa? Ulangi kalau fokusnya apa? Salib Kristus. Dengar baik-baik. Serius tidak serius satu masalah. Lihat dari akibatnya dan lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kenapa kanker lebih serius daripada bisul? Karena akibat kanker itu mati. Akibat bisul itu nggak bakal mati. Kenapa kanker lebih serius daripada bisul? Karena yang turun tangan mengatasi kanker minimal 2 dokter spesialis. Bisul nggak usah Anda datang ke dokter juga bisa sembuh sendiri. Lihatlah serius tidak serius satu masalah. Dari mana, apa akibatnya, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Tolong jawab Bapak Ibu anak-anak muda. Kalau ada 2 orang, yang satu sakit bisul, yang satu sakit kanker. Dua-duanya disembuhkan. Mana yang lebih sukacita? Jawab. Mana yang lebih sukacita? Yang sebut kanker. Bahkan ketika kesaksian pun enak. Orang sakit kanker kesaksian, kita juga enak dengarnya. Tapi kalau orang sakit bisul kesaksian, kurang enak dengarnya. Saya sakit bisul, saya disembuhkan oleh Tuhan. Kita nyeletuk, gua juga ada 6 bisul gua disembuh. Kurang tertarik. Nyambung maksud saya. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Kalau enggak percaya Anda, mati nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Bapak Ibu, dosa yang jauh lebih serius daripada kanker. Saya bingung orang Kristen suka sekali doa kesembuhan. Tapi enggak suka berdoa supaya jangan lagi berbuat dosa. Dosa itu sangat serius. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Ada enggak orang sakit kanker? Halo, ada enggak orang sakit kanker? Didoakan enggak sembuh, didoakan enggak sembuh, mati masuk surga. Ada enggak? Banyak. Karena bukan upah kanker maut. Banyak. Didoakan enggak sembuh, mati tetap masuk surga, yang penting dia bertobat. Sebaliknya, ada enggak orang sakit kanker? Didoakan dalam nama Yesus, sembuh. Mati masuk neraka. Banyak. Jangan gagal fokus, banyak. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh, 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Kenapa selalu saya bilang mati dulu? Karena mayoritas orang mati dulu baru insaf, expire, terlambat. Makanya selalu saya bilang, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau dosa upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Lebih serius dosa daripada kanker. Siapa yang turun tangan? Yang turun tangan untuk kanker dokter spesialis. Yang turun tangan mengatasi dosa hanya satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Seharusnya orang Kristen menggebu-gebu menceritakan kepada tetangganya, kepada orang lain bahwa Yesus Tuhan sudah turun mengatasi dosa. Itu berita Injil, kabar baik, sukacita. Lebih daripada kesembuhan. Joy to the world itu diarahkan kepada pengampunan dosa. Makanya Tuhan katakan, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai.
Gak ada Alkitab berkata jika satu orang sembuh ada sukacita di surga. Gak ada sama sekali. Kalau Anda sakit sembuh, Anda yang sukacita, surga belum. Berubahlah paradigma Anda supaya Anda penuh penyerahan kepada Tuhan. Kalau sudah bertobat lahir baru, maka fokus Anda jangan lagi berbuat dosa. Ini penting sekali supaya Anda jangan kecewa ketika masa penghakiman nanti. Jawab, kalau kena kanker, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Yang keras, lebih keras, awal. Supaya teratasi, apalagi berbuat dosa, lebih baik awal lagi. Ada bapak-bapak berzina nggak ketahuan, sukacita dia, puji Tuhan untung nggak ketahuan. Ini kan kesurupan tingkat tinggi. Ada orang berzina nggak ketahuan, dia berdoa terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Ini kekejian. Maka kalau kita orang Kristen yang benar, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi buka kemungkinan Bapak Ibu anak muda. Buka kemungkinan. Tetapi Tuhan kalau sampai aku berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang saya yang dablek ini. Bahwa saya gak cocok dengan dosa. Bukankah itu doa yang bagus sekali? Gak ada amin. Halo? Mujizat di atas kesembuhan. Misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu, dengar baik-baik. Mujizat di atas kesembuhan. Kalau kita niat berbuat dosa langsung ketahuan. Contoh, ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh ya? Dia janjian sama si kuntilanak di depan satu mall di Surabaya. Dia jemput si perempuan ini. Dia bawa ke Batu Malang untuk berzina. Perhatikan baik-baik. Dia bawa ke Batu Malang untuk berzina. Di parkir mobil dia gandeng perempuan ini ke lobi hotel. Halo, lagi digandeng lobi hotel. Dia pesan kamar. Ketemu mertuanya. Mujizat enggak? Halo, mujizat enggak? Itu mujizat. Tapi bukankah banyak orang Kristen ketika ketahuan, sial kenapa ketahuan? Karena lu masih kesurupan. Seharusnya Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat dosa, langsung ketahuan. Terima kasih Tuhan, terima untung ketahuan, permalukan aku supaya ini melatih ulang bagi saya. Memang aku gak pernah cocok dengan dosa. Tepuk tangan yang keras. Yes. Jangan pernah menikmati, saya ulangi, jangan pernah menikmati keahlian kita berbuat dosa bisa muka kita bersandiwara seolah-olah gak berbuat dosa. Itu mengerikan, keahlian dari setan. Bagus sekali kalau gak pintar kita bersandiwara. Bagus sekali ketika kita mau berbuat dosa langsung ketahuan. Apa itu dosa? Tidak taat. Ulangi, apa itu dosa? Lebih keras, tidak taat. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah bagus, penyembahan bagus, nubuat, mujizat-mujizat. Tidak pernah berbobot mengaku Yesus Tuhan kalau enggak didasari ketaatan. Ini penting sekali. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan kaulah segalanya. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot menaikkan penyembahan. Di luar itu sandiwara. Buka operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Betapa seriusnya tidak taat itu. Betapa mulianya taat itu.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang. Entahkah dia jemaat biasa, entah dia worship leaders, entah dia pengkhotbah, entah dia pendeta, gembala, apakah dia ketua sinode. Bukan setiap orang. Tidak pengecualian. Yang paling berbobot berseru-seru mengakui Tuhan adalah ayat B. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Taat. Hanya ketaatan yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Di luar itu gak ada berbobot mengakui Yesus Tuhan. Tetapi banyak orang gereja salah dikira hal-hal yang gak berbobot dikatakan berbobot. Ayat 22. Tampilkan operator. Pada hari terakhir. Lanjut Bapak Ibu. Banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak orang itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Dan itu sedang terjadi sekarang di dunia ini. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Gereja memerlukan nubuat. Tetapi nubuat bukan statement berbobot mengakui Tuhan. Kalau hidupnya enggak taat. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Puji Tuhan. Tetapi kalau kau tidak pelaku firman Tuhan, kau tidak taat, mana ngerti kau rohani? Tuhan, Tuhan, bukankah kami banyak mengadakan mujizat demi namamu juga? Sementara ini banyak di kalangan gereja, banyak di kalangan kami para pendeta hamba Tuhan. Kalau bisa bernubuat rasanya hamba Tuhan rohani, hamba Tuhan diurapi. Bisa mengusir setan, bisa melakukan banyak mujizat. Rasanya hamba Tuhan diurapi. Tidak, tidak, dan tidak. Catat baik-baik, tidak, tidak, dan tidak. Puji Tuhan kau bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tetapi malanglah nasibmu kalau kau bisa bernubuat. Malanglah nasibmu kalau kau bisa mengusir setan. Kau bisa melakukan banyak mujizat. Kau bisa penyembahan. Tetapi kau hianati perkawinanmu. Kau gelapkan pajak. Kau pembohong. Kau sombong. Kau pemarah. Malanglah nasibmu. Karena itu banyak terjadi. Ayat 23. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ayat 23. Karena itu enggak berbobot. Hanya ketaatan berbobot. Apa kata Tuhan kepada orang-orang yang bernubuat. Orang yang mengusir setan. Orang yang melakukan banyak mujizat. Tapi tidak pelaku firman Tuhan. Tuhan berkata sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah. Lebih keras. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kontraproduktif kalau kita sangka kita rohani, khotbah bagus tapi di rumah kelakuan gak benar. Makanya selalu saya bilang Bapak Ibu, saya ngomong sama para pendeta, saya ngomong sama dosen-dosen teologi, kalau Anda mau lihat rohani saya jangan lihat waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan ketika penyembahan. Karena orang pemarah, orang penipu, orang pemalas, orang sombong. Kalau penyembahan, mukanya rohani semua. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau Anda mau lihat rohani saya Bapak Ibu, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Nggak bayar. Lihat sehari-hari. Pelaku firman atau tidak, itu rohani yang sejati. Yang nyambung katakan amin. Yang nyambung tepuk tangan yang keras. Yes. Pelaku firman Bapak Ibu. Makanya Tuhan tegas sekali berkata, iman tanpa perbuatan mati. Buka lagi Yohanes 14 ayat 15. Operator, Yohanes 14 ayat 15. Minta tolong Bapak Ibu anak-anak muda hafal ayat ini. Ini kesimpulan rohani. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Yes. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah.
Sampai mati Anda gak bisa bernubuat, gak ada masalah. Sampai mati Anda gak bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, gak ada masalah Bapak Ibu. Menjadi masalah besar kalau sampai mati Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu masalah besar. Tidak ada kerohanian yang lebih baik di hadapan Tuhan selain mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu. Kamu menuruti segala perintahku. Kamu menuruti segala perintahku. Taat. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Kaulah segalanya. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot menyatakan aku menyembahmu. Di luar itu tidak ada berbobot. Sebaliknya, ketidaktaatan adalah statement paling berbobot menolak Yesus Tuhan. Ketidaktaatan adalah statement hidup yang paling berbobot menolak Yesus Tuhan. Lihatlah yang serius menurut Yesus serius. Lihatlah yang paling bernilai menurut Yesus paling bernilai. Ini penting sekali supaya Anda gak salah mengikuti Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Maka Adam dan Hawa harus makhluk kasih. Cara mengasihi Allah taat. Lakukan kehendak perintah Tuhan. Maka dengan sengaja Tuhan memfasilitasi supaya mereka taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Banyak orang Kristen gagal fokus. Fokusnya bukan buahnya Bapak Ibu. Anda kurang kerjaan kalau meneliti buah apa itu ya. Itu kurang kerjaan. Anda kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya. Itu buah kuldi, itu buah simalakama. Itu kurang kerjaan. Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Lebih keras, fokusnya apa? Yes. Artinya apa? Tuhan fasilitasi mereka untuk taat. Tetapi sebaliknya, kalau kau makan, kau mati. Artinya, kalau kau tidak taat, serius. Itulah disebut dosa. Bapak-bapak, kalau Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu, kasihi. Pak pendeta, istriku cerewet. Dengar baik-baik. Suami mengasihi istri, sama sekali gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Suami mengasihi istri, apakah dia cerewet, apa bagaimanapun karakter dia tetap mengasihi istri. Karena gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Kaitannya, kita mengakui kita ditebus oleh Kristus. Kita mengabdi kepada dia dan kita mau menyatakan dia segalanya dan mengasihi dia. Suami mengasihi istri, jangan pernah korbankan ketaatan mengasihi istri karena kelakuan istri sangat bodoh. Jangan pura-pura gak dengar firman ini bapak-bapak. Hai istri, tunduk pada suami. Oh enak aja Pak Pendeta, kenapa enak? Suamiku kasar. Bu, gak ada Alkitab memfasilitasinya. Maksud Pak Pendeta, gak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Gak ada. Jangan gagal, gak ada. Ah bapak sih gak kenal suami saya, suamiku kasar. Bu, gak ada Alkitab menyuruh, hai para pendeta kenali suami orang. Gak ada juga. Halo. Jadi gimana Pak Pendeta?
kau tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Nggak ada kaitannya, karena kau tidak beribadah kepada kelakuan suamimu. Kau tidak beribadah ditentukan oleh baik atau jahatnya suamimu. Kau beribadah karena Yesus sudah menebus engkau. Dan kau mengabdi kepada dia. Dan kau berkata, kaulah segalanya dengan ketaatan. Suami mengasihi istri, nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Supaya kita taat sampai mati. Tepuk tangan yang keras. Yes. Begitu nggak taat, selesai. Makanya kembali kita kepada pembacaan kita, operator. Mazmur 126. Dimulai dari ayat 4 sampai 6. Bukan ayat 1 sampai 3. Karena dari aspek keterangan waktu, kejadiannya dimulai daripada ayat 4. Karena kalimatnya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya belum dipulihkan, masih memohon. Kalau ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan sudah dipulihkan. Karena perikop ini tentang kesaksian si pemazmur. Betapa indahnya kalau dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan bukan sekedar sakit sembuh. Dangkal sekali Kristen seperti ini. Dipulihkan bukan sekedar ekonomimu makin bagus. Bukan, dunia pun mencari begitu. Dipulihkan artinya kita kembali seperti ciptaan Allah semula. Yaitu hidup seperti Kristus yang taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka mujizat yang paling indah di mata Tuhan. Pertama bertobat, kembali kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Hanya dua itu sukacita yang benar. Maka pada ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Setiap orang bertobat, saya muridkan supaya dia tahu bahwa yang paling malang dalam hidup ini bukan cacat fisik. Yang paling malang dalam hidup ini bukan sakit kanker gak sembuh. Yang paling malang dalam hidup ini kau berdosa. Kita berdosa, itu paling malang. Gak ada upah kanker maut, gak ada upah cacat maut. Upah dosa adalah maut, itu yang paling malang. Maka setiap orang bertobat lahir baru, saya muridkan supaya dia ngerti bahwa setelah bertobat lahir baru, kau harus sungguh-sungguh minta Tuhan pulihkan supaya ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah sampai titik. Aku tidak berkurang tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu mujizat di atas segala mujizat. Maka kita harus dimuridkan. Fokus kita, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kembali kepada segambar dengan Allah. Kembali supaya hidup seperti Kristus ketika jadi manusia. Itulah kesukaan Kristus. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Mengapa dia bangkit? Mengapa dia nyatakan Immanuel, Allah menyertai kita? Mengapa Roh Kudus dikirim buat kita? Supaya kita yang bertobat lahir baru, yang bukan finish tapi starting point, titik awal, supaya kita diproses. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Kenapa seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb? Di tanah Negeb ada sungai. Ketika musim kering, saking keringnya, gak percaya kita seolah-olah pernah air mengalir di situ. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan ikan. Tumbuhan pun gak ada bertumbuh sekitar itu. Itu musim kering. Tetapi ketika musim penghujan, sebentar air kotor lewat. Berikutnya air yang sangat bersih dan bagus sekali. Gak lama kemudian di sekitar daerah aliran sungai, tumbuh tunas-tunas muda, kemudian bunga-bunga, kemudian kupu-kupu banyak dan begitu kontras ketika musim kering. Kalau di pinggir sungai di tanah Negeb itu tumbuh buah, buahnya terkenal paling enak. Artinya Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu, orang bertobat lahir baru
harus beribadah sejati, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, supaya terjadi perubahan terus menerus. Perbedaannya signifikan, manusia lama dengan manusia baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Harus terjadi. Ada orang Kristen khotbah, ada orang Kristen worship leaders, pemain musik, singers, aktif menyembah, tetapi nggak ditinggalkan manusia lamanya. Yang berzina tetap berzina, yang buka situs porno tetap buka situs porno, yang pemalas tetap pemalas, yang pembohong tetap pembohong. Bukankah kita sedang menghina Tuhan di situ? Maka perjuangan kita mau dipulihkan secara indah dalam tangan Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan kalau dipulihkan kesehatan kita, tapi karakter kita nggak berubah. Kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan. Kalau dipulihkan ekonomi kita, tapi kelakuan kita tetap buruk, kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan. Catat baik-baik, catat baik-baik. Tidak ada penghormatan terhadap Tuhan kalau kelakuan kita nggak berubah. Ini penting sekali. Makanya saya nggak ragu-ragu berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini, supaya berubah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Ayolah. Bangunlah kita dari tidur kita. Insaflah kita. Yang paling indah menghormati Tuhan. Berubah kelakuan, yang pemarah jadi lemah lembut. Yang gerasa gerusu jadi sabar. Yang membenci jadi mengasihi. Yang pelitnya auzubillah bin jalik jadi suka memberi. Bukankah itu yang menyenangkan Tuhan? Jawab Bapak Ibu, jawab Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyembuhkan orang buta celik, perlu berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, atau cukup sekian menit? Jawab dong. Detik dan menit, karena itu mujizat terendah, gak perlu panjang-panjang. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh berjalan gak perlu jam-jaman. Ambil kasurmu, jalan, langsung jalan. Artinya, Tuhan sedang menjelaskan mujizat seperti ini kelas rendah. Bahkan Tuhan gak perlu bulanan, mingguan, harian, zaman menyebut Lazarus yang mati bangkit. Lazarus bangkit, langsung bangkit. Karena itu bukan yang terutama. Jawab Bapak Ibu. Membuat orang pemarah jadi lemah lembut. Bisa seketika enggak? Enggak. Ada bapak-bapak datang, Pak Pendeta, aku suka pemarah, aku pukuli istriku. Jadi gimana? Saya mau bertobat, tolong doakan aku supaya gak pemarah. Gak bisa. Jadi gimana? Kita berdoa, Tuhan bapak ini pemarah. Dia mau bertobat dan meninggalkan marahnya. Biarlah Tuhan dalam proses itu, kalau istrinya kau percayakan masih melakukan yang cerewet, dia tetap gak marah. Karena pemarah jadi lemah lembut itu proses panjang. Sombong jadi rendah hati itu proses panjang. Makanya kesukaan Tuhan adalah berubah kelakuan. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Makanya Bapak Ibu caranya apa? Ayat 5, ayat 5, ayat 5. Caranya pertama apa? Tampilkan ayat 5 operator. Caranya jangan cara alternatif. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur apa? Menabur kekekalan. Apa itu? Firman Tuhan terhadap diri kita. Tahun ini saya masuk 42 tahun jadi hamba Tuhan. Cukup lama saya jadi dosen teologi. Saya bilang jangan pernah khotbahkan yang gak kau khotbahkan bagi dirimu. Khotbah yang benar sebelum kau khotbahkan ke orang lain kepada dirimu.
Ridwan kau sabar, Ridwan kau rendah hati, Ridwan kau suka memberi kepada diri. Taburan yang bagus itu mulai pada diri. Jangan tuntut istrimu berubah bapak-bapak, capek. Jangan tuntut suamimu berubah ibu-ibu, capek. Jauh lebih ringan menuntut diri sendiri berubah. Itu Kristen. Tabur pada diri. Saya latar belakang orang Batak. Latar belakang orang seni, tapi kejam, sadis dan kejam. Sampai mama saya pernah ngomong, lebih baik kau mati daripada hidup. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu, apalagi emak orang lain. Jahat sekali, udah pendek, jelek, jahat lagi. 2 kali saya dulu menyiksa orang. 2 kali saya masuk penjara karena menyiksa orang. Sadis padahal orang seni. Tahun 70-an saya kuliah teater. Terus kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Tapi sadis dan kejam. Puji Tuhan saya dapat mujizat sakit jantung parah. Ubah paradigma Anda Bapak Ibu. Sakit sembuh mujizat. Sehat sakit pun mujizat. 6 bulan 23 hari saya opname. Jangankan duduk, miringkan badan aja gak bisa. Berat saya 32 kilogram. Darah tinggi saya 230/40. 6 bulan 23 hari napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya, jadi banyak minta maafnya. Jadi kalau orang paling jahat, tolong sakit jantung Anda supaya banyak minta. Kalau bisul nggak bertobat kalau bisul. Apalagi korengan, enggak. Makanya saya katakan kalau orang sadis, orang kejam, orang keras kepala, orang sombong, paling cocok sakit jantung. Ada bapak-bapak suka nampar istrinya, suka berzina, suka nampar istrinya, suka berzina. Saya datangin, Pak jangan lakukan itu. Dengan sombongnya bilang apa? Apa urusan Pak Pendeta? Ini istri saya, mau saya gebukin, saya matiin. Apa urusan? Keluar, diusir saya. Tapi puji Tuhan, dapat mujizat. Dia kanker prostat. Kalau suka nonjok istri dan berzina, paling cocok kanker prostat. Saya datang ke rumah sakit, lihat mukanya berubah, lembut banget mukanya. Lihat kalau orang suka nonjokin istri, kena kanker prostat, mukanya lembut sekali. Saya bilang sama dia, Pak gimana kata dokter? Lembut sekali. Pak Pendeta aku kanker prostat. Wah dalam hati saya, cakep banget muka lo, lembut sekali muka lo. Ini ibu, saya tunjuk istrinya. Iya Pak Pendeta. Saya minta tolong gebukin lagi. Saya tawarin, gebukin lagi. Nangis dia kayak anak kecil. Pak Pendeta aku jahat sekali. Aku jahat. Puji Tuhan dia kanker prostat. Supaya gampang dilayani. Halo. Jadi bukan sakit sembuh saja mujizat. Sehat sakit pun mujizat. Yang nyambung katakan amin. Amin lu gak rela lo. Ya. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya lahir baru, saya mulai jadi hamba Tuhan. Saya mimpin KKR, tahun 81 mimpin KKR besar-besaran. 82 saya khotbah kemana-mana di Indonesia ini. 83 saya khotbah berapi-api, kemana-mana saya khotbah. Banyak orang bertobat, dilawati Tuhan. Banyak orang disembuhkan, dilawati Tuhan. Saya kira saya rohani banget, enggak tuh. Orang rohani bukan di khotbah, orang rohani bukan di mujizat, orang rohani di pelaku firman. Akhirnya ketahuan asli saya. Tahun 84 saya mau khotbah. Saya lihat udah mepet waktunya. Saya agak ngebut. Begitu saya lihat di kejauhan lampu hijau, saya kencang. Begitu dekat lampu kuning, saya nggak bisa ngerem. Saya terobos lampu kuning. Terjadi mujizat hanya di Indonesia. Dari pohon keluar polisi. Di negara lain gak pernah pohon melahirkan polisi. Hanya di negara kita. Itulah Indonesia. Dia hadang. Waduh saya rem sampai ngebuang bodi mobilnya. Wah mulai emosi saya. Kurang ajar nih orang. Begitu saya berhenti, dia samperin, saya udah mulai kesal. Dia ketok kaca. Saya turunkan. Tahu Pak apa kesalahannya? Enggak, saya bilang. Bapak tahu kesalahannya? Enggak. Bapak jangan menipu aparat. Bapak menerobos lampu merah. Saya bilang enggak.
Tadi saya lihat kuning, saya nggak bisa ngerem. Apa dia bilang? Bikin saya emosi sekali. Sekarang Bapak turun, lihat ke sana. Lampu merah. Ya udah pasti dong, nggak mungkin lampu kuning nunggu saya. Nggak mungkin dong, udah ganti lampu merah dong dia. Saya udah emosi sekali, saya lihat ke depan, saya udah marah sekali. Oh, jengkel sekali. Tiba-tiba temennya datang, dipegang leher saya. Bapak jangan lawan. Oh, saya langsung buka pintu mobil, saya pukulkan ke perut dia. Saya keluar, saya tonjok, langsung saya pinggir. Saya ambil cabang, ada bekas pohon, dipotong cabangnya. Cukup besar, saya ambil, saya gebukin. Dan saya masuk sel lagi. Hamba Tuhan KKR. Masuk sel lagi. Berarti saya KKR selama ini rohani enggak? Enggak. Saya nangis di sel. Tuhan, kenapa aku bisa mukul lagi Tuhan? 81 aku enggak mukul. 82 aku enggak mukul. 83 aku enggak mukul. Kenapa 84 saya mukul lagi? Sederhana, Tuhan berkata, 81 kau enggak mukul bukan karena kau sudah bertobat. 82 kau enggak mukul bukan karena kau sudah bertobat. 83 kau enggak mukul bukan karena kau sudah bertobat. Tapi karena belum ada kesempatan. Aduh, kaget saya. Ampuni saya Tuhan. Makanya mujizat yang paling indah di dalam Alkitab bukan Lazarus bangkit supaya mental dukun kita tuntas. Bukan penekanan Lazarus bangkit yang paling hebat. Yang paling indah adalah Yusuf kerja di rumah Potifar. Pernah baca? Potifar tugas keluar, rumahnya sangat sepi. Rumahnya sangat sepi, gak ada orang, itu konteksnya. Datang istri Potifar menggoda Yusuf berzina. Halo, jawab Bapak Ibu. Istri Potifar menggoda Yusuf berzina. Ada gak kesempatan Yusuf untuk berzina? Jawab. Ada gak? Ada. Ada. Ada yang tahu nggak Yusuf ngapain? Lari kemana? Keluar atau ke tante Potifar? Keluar. Ada kesempatan berzina, dijamin nggak ketahuan, dia tinggalin. Bukankah itu mujizat yang luar biasa menyenangkan hati Tuhan? Sementara ini banyak orang Kristen nggak ada kesempatan berzina, dia ciptakan kesempatan itu. Kalau ada orangnya di sini, tolong kau bertobat. Menjijikkan sekali. Banyak orang Kristen gak ada kesempatan, dia ciptakan kesempatan itu. Atau diciptakan orang kesempatan kayak model istri Potifar. Dia nyanyi. Kau yang mulai, aku yang ngelanjuti. Banyak juga seperti itu. Halo. Mujizat yang indah adalah ada kesempatan kita berbuat dosa dan dijamin gak ketahuan, kita tinggalkan. Tepuk tangan yang keras. Yes, ayo dong hormati kematian Yesus karena dosa dan kejahatan kita. Jangan ulangi berbuat dosa walaupun ada kesempatan dan dijamin gak ketahuan. Tetap jangan lakukan. Itu Kristen, walaupun Anda gak bisa khotbah sampai mati gak ada masalah. Gak semua orang Kristen bisa khotbah. Walaupun Anda gak bisa bernubuat sampai mati gak ada masalah. Gak semua orang Kristen bisa bernubuat. Tapi semua orang Kristen harus taat kepada Yesus. Ini penting. Maka Bapak Ibu menabur firman pada diri sendiri, nggak cepat langsung berubah. Maka ketika saya masuk sel lagi, saya nangis. Menabur itu sambil nangis. Bapak-bapak, tolong catat karakter burukmu. Kau pemalas, kau pemarah, kau suka berzina, kau buka situs porno. Atau kamu homoseks, lesbian. Jawab pertanyaan dalam hati. Sudahkah kau pernah menangisi kejelekan sifatmu? Kalau kau tidak pernah menangisi kejelekan sifatmu, pertobatanmu sampai kapanpun gak tuntas. Pertobatanmu sampai kapanpun gak pernah tuntas. Tetapi kalau kau sampai menangisi, Tuhan aku masih suka bohong. Ampuni aku Tuhan, ampun. Tolong aku menderita karena bohong ini. Atau Tuhan aku suka malas. Kalau kau sampai menangisi karaktermu yang buruk, Tuhan pulihkan. Sulit terulang lagi. Karena kau sudah nangisi. Itulah sangkal diri.
Penderitaan yang paling berat ketika kita bertobat lahir baru untuk taat, kesukaan yang indah dari Tuhan adalah sangkal diri. Karena dalam diri ini ada mental melawan untuk taat. Yang kedua, ayat 6. Tampilkan ayat 6, operator. Ditambah dengan berjalan maju, dengan menangis sambil menabur benih. Itu kita lakukan dalam konteks pikul salib. Apa arti pikul salib? Kelakuan orang sekitar kita bisa mengakibatkan kita korbankan ketaatan. Dimulai dalam perkawinan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Rohani yang asli mulai di rumah, mulai di perkawinan. Karena tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, saya kasih tahu Anda, tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Sama sekali nggak ada. Setiap saya konseling orang menikah, kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta, langsung saya ketawa. Bungkus itu cocok, bawa pulang. Nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Apalagi, kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Saya bilang, bohong kamu. Nggak ada orang menikah berdasarkan cinta. Catat bebek. Makanya ada pepatah nanggung. Tak kenal maka tak sayang. Nanggung itu. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang loh. Halo. Pernikahan yang paling cocok. Menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi apa? Lawan. Perempuan itu kayak mie. Ruwet. Makhluk yang paling ruwet di bumi perempuan. Tanpa sadar dia punya moto terhadap suaminya. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu semua perempuan. Semua. Manusia ruwet. Lain dengan laki-laki. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup. Artinya laki-laki makhluk paling lemah di bumi. Dengar bapak-bapak, anda badannya besar, saya kasih tahu, lu paling lemah. Jangan pura-pura gak nyambung, lu paling lemah. Saya buktikan. Kalau ada suami istri menikah 5 tahun. Anaknya pertama umur 3 tahun. Yang kedua umur 2 bulan. Si suami umur 34. Si perempuan umur 32. Jawab Bapak Ibu. Jika salah satu di antara mereka meninggal, siapa paling cepat menikah lagi? Ya, jangan terlalu keras, sudah tahu laki-laki. Karena lemah. Ada nggak perempuan suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, dia nggak menikah sampai mati? Banyak. Karena kuat. Makanya Tuhan bilang kepada ciptaannya Adam, tidak baik kau seorang sendiri saja. Kuciptakan perempuan penolong. Siapa yang ditolong? Suami. Kenapa ditolong? Lemah. Ngerti gak maksud saya? Perempuan manusia ruwet menikah dengan laki-laki manusia lemah. Kiamat lokal. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu itu musik apa? Not wedding march, itu mars peperangan. Tahu kelanjutannya? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam dam, dadadadadadadadad, angkat senjata tembak, mulai tembak-tembakan. Lawan. Makanya Bapak Ibu sabar kepada istri itu rohani daripada kau bisa khotbah tapi gak sabar. Sabar kepada istri itu rohani daripada kau bisa bernubuat tapi gak sabar. Ini penting sekali. Tapi banyak bapak-bapak kasar sama istri. Lembut sekali sama istri orang. Mujizat apa iki? Tolong tersinggung, berarti belum mati rasa. Ibu-ibu lebih tinggi kecewa terhadap perkawinan daripada bapak-bapak. Tetapi makin bodoh kalau bapak ibu-ibu ngomong sama suaminya. Tahu nggak Pak?
Lihat suami ibu itu lebih baik dari kamu. Ibu-ibu jangan pernah bandingkan suamimu dengan suami orang. Itu kebodohan. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti Yesus bilang bodoh itu. Nah, orang-orang pengecut ini mau menerapkan firman Tuhan mulai pada diri sendiri. Begitu saya ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni aiwo, kami menikah. Konflik, dan konflik. Istri saya super sangat bersih. Dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Konflik. Saya nggak mampu. Tapi Tuhan bilang apa? Kau sulit dengan kelakuan istrimu. Sudah pernah nggak kau menangis karena kelakuan istrimu? Jangan sebaliknya. Kelakuan istrimu buruk, kau bentak dia nangis. Bukan dia yang nangis. Kalau kelakuan suamimu buruk, kelakuan istrimu buruk, Anda yang menangis. Itu ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur. Tetap konsisten kita menabur benih kepada istri, pada suami, kepada keluarga. Makin sulit masalah makin maju. Makin sulit masalah makin maju. Itu sorak-sorai yang bagus sekali. Penutup. Ada seorang ibu dari agama luar menikah dengan seorang Kristen, ABRI, TNI. Dia punya gambaran Kristen itu baik. Singkat cerita, begitu menikah nggak sampai 2 bulan ditonjok dia. Dipukulin dia, ditonjok, dipukulin. Sedih sekali, kecewa sekali dengan perkawinannya. Dia mau cerai. Tapi di gereja waktu pemberkatan nikah nggak boleh cerai. Digebukin. Singkat cerita, dipukul dia dengan balok. Tulang pangkal pahanya hancur. Opname sembuh, kakinya panjang sebelah, pincang. Dia datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Tolong layani suamiku, jahat sekali dia. Maka pendeta bilang, ibu, kalau kau inginkan suamimu bertobat, kau harus bertobat. Loh kok saya? Iya, suamimu lagi sakit, harus kita tolong. Singkat cerita, melalui tidak segampang saya khotbahkan, dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Dibimbing. Akhirnya ketika suaminya mukul, dia nyanyi. Tiap langkahku diatur oleh, dipukul dia nyanyi. Dipukul dia nyanyi. Singkat cerita, suaminya ditugaskan ke Timur-Timur. Ditangkap Fretilin. Digebukin. Baru dia sadar betapa menderitanya istrinya digebukin dia. Karena dia sering menggebukin istrinya tetap menyanyi, tetap mendoakan dia. Akhirnya dia hafal lagu istrinya. Ketika digebukin, ditendang, diinjak, dia nyanyi. Tiap langkahku, tiap digebukin dia nyanyi, diatur. Lama-lama orang Fretilin ini perhatikan. Apakah engkau orang Kristen? Iya. Jadi kau orang percaya kepada Tuhan Yesus? Iya. Saya juga percaya. Kenapa kita percaya Yesus saling gebuk-gebukan? Akhirnya nyanyian istrinya itu membuat orang Fretilin membebaskan bapak ini. Begitu bapak ini bebas, bukan sukacita dia. Nangis meraung-raung kayak anak kecil. Tuhan, aku jahat sekali sama suamiku Tuhan. Sama istriku. Kepada istriku aku jahat sekali. Aku gebukin dia. Tapi lagu istriku yang membebaskan aku. Akhirnya kegelisahan ini dengar komandannya. Akhirnya dipanggil dia. Dijelaskan sama dia. Kalau begitu apa permintaanmu? Boleh gak aku pulang? Aku mau minta maaf sama istriku. Diizinkan komandannya dia pulang. Dia tulis surat telegram dengan singkat. Ma, tolong jemput aku di Halim Perdana Kusuma. Aku mau pulang. Begitu istrinya terima, Tuhan, aku mau menjemput suamiku di Halim Perdana Kusuma. Tolong Tuhan. Kalau dia mau gebukin saya jangan di Halim, di rumah lah Tuhan. Tolong Tuhan. Dia gak tahu suaminya bertobat. Begitu dia di Halim Perdana Kusuma, dia tunggu suaminya.
Begitu pesawat itu mendarat, suaminya udah gak tahan mau ketemu dan minta maaf. Begitu pintu pesawat dibuka, giliran dia keluar, dia cari istrinya. Dia cari, istrinya lihat, loh kok makin ganas suamiku Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Jangan digebukin di sini, di rumah lah Tuhan. Begitu suaminya lihat istrinya, suaminya lari, makin ketakutan istrinya. Tuhan tolong. Tiba-tiba sampai suaminya tersungkur dan mencium kaki istrinya. Dan dia angkat mukanya sambil nangis. Dia bilang, Ma, aku jahat sekali sama Mama. Tapi nyanyian Mama membebaskan aku dari siksaan Fretelin. Kalau mau Mama tampar saya, tamparlah saya, Ma. Kalau Mama mau tendang saya, tendanglah saya, Ma. Kalau Mama mau ludahi saya, ludahilah saya. Aku jahat sekali. Istrinya bingung, ini benar atau enggak? Ayat 1. Yuk bagian-bagian akhir ayat 1 operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 1. 1, 2, ya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Lanjut. Kayak mimpi dia. Begitu pulang naik taksi. Dia rasa aku benar-benar menghadapi suamiku beda sekali. Bahkan itu membuat syukur ayat 2. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itulah berkata orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kalau sakitmu sembuh itu perkara kecil. Karena apa? Kalau sakitmu sembuh, kau tetap nggak bayar utangmu. Bukankah kau batu sandungan? Kalau sakitmu sembuh, kau tetap pemarah. Bukankah itu batu sandungan? Sakit sembuh bukan perkara besar. Perubahan karakter menjadi karakter Kristus. Itu perkara yang besar. Ini penting sekali. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Karena orang Kristen meresponi pengorbanan Kristus dengan perubahan kelakuan. Malanglah nasibku kalau aku khotbah bagus, di rumah saya siksa istri saya. Malanglah nasib saya. Malanglah nasib saya. Saya khotbah ke sana kemari, saya hianati perkawinan saya. Halo, bukan di khotbah bagus ukuran rohani. Bukan di penyembahan ukuran rohani. Bukan di nubuatan ukuran rohani. Walaupun itu perlu di gereja. Tetapi ukuran rohani. Bebas sekali Yesus mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kesabaran Kristus jadi kesabaran kita. Rendah hati Kristus jadi rendah hati kita. Kelemah lembutan Kristus jadi kelemah lembutan kita. Akhirnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat 3 bersama-sama. Yuk ayat 3. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Supaya firman ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menikmati sukacita yang besar. 1, 2, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita, karena orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan miskin kaya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta memeliharanya. Merenungkannya siang dan malam. Dan melakukannya. Yang setuju katakan amin.